Kita mulai saja. Teman-teman, era 4.0 yang kita jalani saat ini ditandai dengan revolusi era ini sudah mulai mengubah cara kita beraktivitas, termasuk dalam bidang kesekretarisaan. Ambil contoh misalnya, saat ini sudah banyak aplikasi AUFO melalui sistem atau secara digital, masih ada pula otomasi-otomasi yang pekerjaannya sudah bisa dilakukan oleh sistem, seperti reminder meeting, pengaturan perjalanan dinas, termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya, geser fungsi sekretaris. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana nasib artificial intelligence menggeser profesi sekretaris ini? Lalu bagaimana kampus dan strategi-strategi apa yang telah disiapkan agar mampu melahirkan sekretaris 4.0 ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami sudah menghadirkan dua narasumber spesial, Pak Suti Widiati SEMPD. Beliau adalah alumni Starkey dan sekarang menjadi dosen sekretaris di BUMN dan perusahaan asing. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Retno. Baik, Mbak Ulan. Iya, narasumber saya yang kedua adalah Ibu Rauminar Estikasari yang cukup lama menggeluti bidang profesi ini. Nanti perkenalannya akan saya lanjutkan nanti lebih dalam ya. Saya ke Bu Astuti dulu ya. Baik, kesempatan pertama ini saya berikan kepada Ibu Astuti Widiati. Astuti, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulan atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk semua, bertemu hari ini secara virtual, dan saya pribadi merasa mengenai tantangan profesi sekretaris perusahaan di era 4.0. Oke. Mohon bantuan PowerPoint-nya, Mbak. Nah, teknologi di era 4.0, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, System Integration, Simulation, dan Augmented Reality. Nah, seputar teknologi ini pada umumnya untuk memperoleh data, memproses, dan juga menyimpan data. Di samping itu, keamanan data yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh sekretaris. Baik, next. Nah, sekretaris perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan menyebutnya sebagai sekretaris. Ya, adalah seorang yang mendukung pimpinan dalam tugas manajemen di suatu perusahaan, sehingga dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, di sini sudah jelas bahwa sekretaris itu harus memiliki kecakapan. Nah, salah adalah dalam mengelola dan memproses informasi di bidang administrasi. Oke, next. Salah 14 dari tugas-tugas sekretaris ya. Banyak ya. Dan tugas sekretaris menunjukkan sikap untuk mau belajar dan mengembangkan diri. Oke, baik, next. Di sini dikatakan belum Mbak, maaf sebelumnya. Ya, industri 4.0 seputar sekretaris ya. Teknologi, penggunaan internet, pengelolaan, penyimpanan dan keamanan data. Contohnya adalah kita memiliki email untuk kita dapat berkomunikasi email. Kemudian yang kedua, menggunakan peralatan atau sistem terintegrasi. Misalnya kita udah tahu bahwa ada yang namanya answering machine. Nah, answering machine-nya sampai berdering di divisi kita, berarti telepon itu memang ingin mendapatkan informasi secara khusus dari divisi kita. Nah, kemudian juga dalam handling mail, menangani surat misalnya. Kita juga harus paham bagaimana sistem yang dipakai di perusahaan tersebut. Melihat, oh semuanya sudah memakai sistem terintegrasi. Mulai dari surat dibuka sampai dengan surat setengah. Hanya penyimpanannya saja yang secara untuk bisa mengetahui ini. Dan memahami SOP-SOP yang berlaku di dalam proses menangani surat. Arsipan digital dengan memahami keamanan data. Sekali lagi, sekretaris dalam bahasanya itu bisa dibantu dengan kita memahami yang namanya keamanan data. Jadi prosedur keamanan data di suatu perusahaan yang bisa mengakses data ini. Lalu bagaimana prosedurnya dan sebagainya kita harus paham. Nah, search engine yang begitu mudah hanya dalam genggaman, dan kita bisa tahu ada teknologi baru apa sih, update informasi seputar pekerjaan sekretaris dari dunia penemuan-penemuan teknologi yang terbaru. Kemudian dari jaringan internet kita bisa memiliki networking yang luas dengan adanya media sosial. Apakah itu tindakan makin lebih sigap? Nah, kemudian kita juga harus memiliki belajar hal-hal baru mengenai bidang industri kita. Oh, sekarang ada peraturan produk baru. Nah, ini sesuatu yang harus kita mencari atau membaca informasi yang valid dan bertanggung jawab. Ya, ini pertama adalah dengan menambah wawasan kita yang berada dalam genggaman. Sayang kalau waktu-waktu kita rutin belajar menambah wawasan mengenai sesuatu. Nah, banyak pengalaman dan pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru, meeting atau kita sedang brainstorming. Ya, oke, next.
era 4.0. Nah, di sini saya sampaikan bahwa profesi sekretaris dan teknologi berjalan seiring. Jadi membantu peran sekretaris dan sekretaris harus selalu profesi sekretaris memiliki keunggulan khusus. Oke, apa keunggulan profesi sekretaris ya yang contoh-contoh yang saya sampaikan adalah membantu pimpinan agar fokus pada tugasnya. Sekretaris benar sekali tadi disampaikan bahwa sekarang diri yang memudahkan untuk atau mungkin meeting juga ada saja. Cuma hanya sayang waktu pimpinan untuk mengerjakan hal-hal yang kali. Jadi lebih baik waktu pimpinan digunakan untuk hal-hal strategis. Dia dapat menginformasikan kepada sekretaris dalam memproses perjalanan dinas pimpin turunannya, karena kan misalnya harus meminta uang saku atau harus mengatur untuk sampai perjalanan dinas lancar. Nah, lebih baik pimpinan fokus kepada apa yang ingin dicapai, yang pasti akan menguntungkan perusahaan. Nah, kita sebagai sekretaris membantu untuk hal-hal yang kecil tersebut. Nah, kemudian di sini, nah ini sekretaris mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi. Jadi misalnya seperti ini, seorang pimpinan. Nah, kita udah merencanakan rapat hari ini jam 10, jam 2, jam 4, misalnya mau sudah rapih lah, tinggal beliau datang, tinggal meeting. Tapi tiba-tiba jam 10 pagi ada undangan panggilan mendadak dari pejabat tinggi mengundang terjadi dengan meeting-meeting kita tersebut. Apakah kita langsung tinggalkan? Kayak kita belanja online, kalau kita nggak bayar ya udah selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kita harus mendatangi itu semua undangan. Nah, mohon kesediaannya bila pada suatu saat kita mohon pengertiannya. Kalau memang yang diundang ada 5, ya kali 5 kali 3, 15 orang kita telepon semuanya minta maaf. Nah, meeting atau tidak ada meeting, tapi di tengahnya ada relasi yang memang harus dihargai dan dibangun. Ya. Kemudian ada pendekatan antar manusia, sekretaris sebagai rekan diskusi. Nah, dengan kemudahan memperoleh informasi, sekretaris dapat menambah wawasannya. Nah, kalau kita punya wawasan yang baik, kita bisa memberikan ide-ide, pimpinan akan melihat kemampuan kita dan kemajuan kita. Dan di sini sangat terbuka apabila memungkinkan, gitu ya. Jadi pimpinan akan masalah, gitu. Sedangkan kita sendiri tidak punya wawasan tentang dunia di mana kita bekerja. Nah, menangani keluhan. Nah, keluhan misalnya, halo, ya, komplain keras ke divisi kita misalnya. Itu harus dijawab dahulu tanggapan sama sekali. Kita tunggu dulu ya, sedang ditangani. Merupakan suatu bagian bagi kita menghargai pihak yang harus segera ditangani. Nah, biasanya sekretaris menjadi gatekeeper pertama kali menghadapi berusaha mencari apa sih sebenarnya masalahnya dan apa yang bisa kita bantu, ya. Oke. Kemudian memahami situasi rapat berat dari jam pagi dari jam 8 sampai jam 12. Nah, break sebentar, pimpinan sedang menenangkan diri habis rapat, memberikan waktu untuk sekretaris bisa memberikan bantuan-bantuan situasi-situasi yang bisa memahami keadaan pimpinan. Kemudian di sini ada lagi sebagai pemilah pengen namanya di kantor pasti ada bisik-bisik, ada office politics dan promosi ya. Saya udah lihat gini. Nah, sebagai sekretaris tetap harus menjawab tapi dengan bijak. Ditunggu saja Pak kabarnya nanti. Kalau saya pasti mengharapkan jawaban. Nah, kita sekretaris tetap menghargai si penanya, situasinya tidak boleh dibuka saat ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana menghadapi tantangan di era 4.0 ini? Baik, next. Aris dan teknologi ini saling kolaborasi seperti saya bilang. Selanjutnya nilai sebagai keseimbangan. Karena tadi nah nilai-nilai inilah yang dimiliki di dalam kita membangun relasi bisnis. Nah, nilai-nilai ini pasti dimiliki oleh semua institusi dan nilai-nilai ini pasti adalah nilai-nilai yang dijiwai di Tarakanita, ya di Starkey. Ya, ini sebenarnya secara tidak langsung sudah terinternalisasi. Tapi kemudian misalnya pindah ke tempat kerja yang lain akan diambil juga ya sebagai pekerja, sebagai mungkin karyawan baru itu akan belajar mengenai nilai-nilai yang sama, energi yang sama di dalam bekerja untuk memberikan yang terbaik, kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Yang dijiwai di Tarakanita yaitu compassion, celebration, competence, conviction, dan creativity. Oke, baik. Next. Nah, point O yang bisa diambil. Compassion, yaitu berbela rasa, bahwa memberi pelayanan dari kemajuan teknologi. Kita harus ingat bahwa ada manusia di balik teknologi, ya, bahwa ada manusia di balik teknologi. Oke. Ya, competence, keterampilan. Bisa kita lihat. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan literasi. Mau tidak mau, karena semua otomatisasi, petunjuk ataupun instruksi-instruksi banyak apply visa, semua petunjuknya dalam bentuk teks, kan? Sehingga kita membaca dan kita mengerti. Sehingga ini kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting, teks atau mengenai suatu instruksi. Ya, ini termasuk juga di sini nanti kita perusahaan, kemudian SOP, nah itu semuanya bentuknya teks, ya, informasi dan harus kita baca, kemampuan literasi harus kita baca, ya.
memahami suatu teks, ya, apa pentingnya dan bagaimana kita bisa bertindak soft skill dan hard skill sesuai dengan bidangnya, ya. Soft skill misalnya sekretaris itu, hard skill itu sekretaris mampu mengoperasikan aplikasi, memproses informasi, misalnya mengelola data. Kemudian kecakapan berbahasa Inggris dan bahasa pendukung lain. Nah, sekarang sekretaris bahasa Inggris itu harus, ya, kalau zaman dulu, zaman saya, bahasa Inggris masih yang kedua baru pilihan, ya, karena semua literasi-literasi, instruksi-instruksi dalam bahasa Inggris. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah terinternalisasi dengan bahasa Inggris, ya, semua sudah ditulis dalam bahasa Inggris, ya. Ngapain sih lagi belajar bahasa? Kan udah ada itu, translate otomatis. Bisa saja, cuma kan aneh ya, misalnya kita ngomong misalnya kita bantuan translate, tapi kalau kita memiliki pemahaman teknologi, membantu apa yang memang sudah kita miliki. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya, kalau grammar di bahasa Mandarin sama bahasa Inggris itu beda. Walaupun ada bahwa translatean ini kurang pas, translatean yang sana lebih pas. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Mau menerima perubahan baik sistem internal ataupun ada teknologi baru selalu update. Nah, kalau sekarang, oke, lagi masa pandemik nih, kita pakainya, oke, kita tahu bagaimana prosesnya, bagaimana persiapannya. Atau misalnya ada sistem internal baru. Nah, sekarang untuk surat menurat, kita nggak manual lagi. Kita semuanya pakai sistem. Jadi semua masuk sistem, mulai dari di-scan, buat deposit, semua sudah langsung di sistem. Oke, baik, karena ada sistem baru, kita belajar. Tapi konsep dasar bagaimana menghandling surat itu sudah tahu. Bahwa kita buka, kita baca, kita berikan ke pimpinan, kita beri tanda, itu sama semua. Tapi sekarang dibantu teknologi, sehingga pemrosesannya menjadi lebih cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, next. Oke, next. Oke, nah sekarang lagi kompetensi ya. Teknologi kadang memiliki kelemahan, sehingga kirim itu diterima dan dimengerti. Ya, misalnya kita kirim email, kan saya udah kirim email, udah. Di sini tandanya udah terkirim. Walaupun secara teknologi kita terbantu dengan email, tapi kita sebaiknya tidak lepas tangan. Artinya kita bisa menanyakan, Mbak, email saya sudah sampai, si penerima ini bisa saja dalam sehari terima 200 email. Nah, saya yang mana? Tiba-tiba saya kelempar di spam. Jadi dia nggak terima, Mbak, maaf, ini saya belum terima. Oke, Mbak, tolong dilihat ya, sekarang ini langsung saya kirim. Mbak, sudah terima belum? Belum. Rupanya masih OTW. Internetnya masih proses. Karena yang dikirim juga banyak. Nah, bagaimana? Nah, ini walaupun ada teknologi yang begitu canggih, kita tetap harus memastikan bahwa sudah diterima. Sudah diterima ya, Mbak? Apakah ini kapan kita bisa dapat kabarnya? Nah, sentuhan-sentuhan seperti ini tetap harus dilakukan. Karena kita memahami, si penerima itu nggak cuma ngurusin kita. Nah, seperti itu. Kemudian, memahami peraturan perusahaan dan berbagai prosedur yang ada. Kita sekretaris, apalagi sekretaris baru, harus memahami yang namanya tata naskah, ya, takah yang berlaku di kita bisa sebut handbook of secretary lah dalam tanda kutip. Artinya bagaimana template-nya seperti apa? Oh, kalau proposal seperti ini, SK seperti ini, surat perjanjian seperti ini, sehingga menjadi suatu tata naskah yang disepakati bersama di kantor. Jadi kalau kita bikin SK, kita pasti pakainya template yang ini. Kalau kita bikin proposal, pasti kita template-nya nggak seperti pimpinan verifikasi harus semua udah terbiasa membaca dengan template ini. Kalau setiap template berbeda, orang masih bingung. Ini di mana ya posisi tanggal? Tanda tangannya kok begini ya? Nah, orang jadi dengan adanya kesepakatan template ini sebenarnya efisiensi, sehingga begitu lihat dia langsung mengerti apa yang harus dilakukan karena penempatan poin-poinnya semua sudah. Artinya kalau ada tata naskah yang nggak benar harus diberitahu, ya. Kemudian juga ada yang namanya puan literasi, harus membaca. Ya harus dibaca. Ya paling nggak kita pernah membaca sekali. Kemudian prosedur. Nah, SOP-nya seperti apa sih? SOP untuk perjalanan disnas pimpinan. Oh, kalau level manager seperti ini, level general manager, level komisaris seperti ini. Semua pasti sudah ada aturannya tersendiri. Nah, prosedur-prosedur yang lain, prosedur seperti itu harus semuanya dipelajari oleh sekretaris. Kalau kita mau rajin juga, kita bisa pelajari prosedur yang di luar dari supplier. Nah, itu bagian yang harus juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi tambah wawasan kita. Ya. Kemudian perhatikan pemakaian kata dan berkomunikasi teks. Benar bahwa teknologi membantu kita mengirim pesan dengan cepat. Tapi kita tetap harus tahu nih konten yang akan kita bicarakan dan siapa yang akan menilai memang kita benar-benar dekat dengan teman-teman kita. Ya, misalnya kita dekat dengan teman mungkin bahasanya bisa sedikit gaul, tapi dengan pimpinan tetap kita harus ada sapaan. Saya mohon waktu untuk bicara. Nah, seperti itu. Jadi bahasa bukan bahasa seperti kita ngobrol, tetap bahasa formal karena kita menghargai pimpinan ataupun rekan kerja kita berkomunikasi di dalam teks, gitu ya. Oke, next. Teks berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah community, ya. Community adalah bagaimana kita menjadi bagian dari suatu perusahaan, dari suatu institusi, ya. Dengan internet dan penyimpanan data arsip digital akan lebih memudahkan kita untuk memiliki wawasan dan memahami perusahaan termasuk visi dan misi. Kita masuk perusahaan, kita mesti tahu dong visi dan misinya apa.
Karena itu sehingga kita memiliki bahan ini. Kemudian juga kita memiliki wawasan mengenai produk ya, ada produk knowledge ya. Kita nih jualannya apa sih? Apa sih yang ingin kita berikan kepada masyarakat? Pelayanan apa sih yang ingin kita berikan kepada masyarakat? Kita bagian dari tim promosi secara tidak langsung, dan kita sebagai pribadi juga bisa menjadi cerminan perusahaan. Yang paling sederhana, bagaimana kita menghandling telepon. Nah, positif kepada perusahaan. Memiliki wawasan dan memahami rekan kerja, rekan bisnis, dan termasuk dengan pesaing perusahaan. Ini bisa diperoleh dengan search engine, ataupun untuk rekan kerja kita punya media sosial internal, ya rekan bisnis juga. Nah, seperti itu. Menjadi bagian dari suatu tim kerja. Nah, kalau menjadi bagian dari tim kerja, kita memahami bahwa tujuan dari tim kerja ini adalah ingin sesuatu dicapai secara bersama. Nah, kita sebagai ada dalam tim kerja itu. Nah, di sini kita boleh pakai teknologi, mencari informasi, mencari solusi, silahkan. Nah, menjadi bagian inisiatif untuk bagaimana saya bisa kemudian kita bisa lihat mampu berkomunikasi dengan baik ya. Mampu berkomunikasi dengan baik artinya di sini bahwa komunikasi kita ada gitu ya. Kadang-kadang kita juga misalnya ada emosi atau seperti apa, kita sebaiknya lebih fokus kepada materi-materi. Oke, baik, next. Oke, kemudian di sini kita akan bicara mengenai kreativitas ya, menjadi problem solver. Nah, kalau untuk problem solver ini, punya nomor telepon penting. Rumah sakit, tempat makan, hotel, promo-promo, kemudian biasanya florist ya, harus tahu ya. Kalau misalnya kerja dengan perusahaan, misalnya ada terjemahan resmi ya, penerjemahan resmi di mana, nah kita juga harus tahu. Kemudian mampu artinya, bagaimana sih misalnya kita memakai kertas bekas, nah seperti itu, walaupun sekarang paperless ya. Kemudian perawatan, secanggih apapun alat, kalau nggak dirawat pasti rusak. Nah, ini menjadi bagian juga tugas sekretaris untuk melakukan perawatan. Nah, kedua hal ini menjadi sesuatu yang individu kalau kita memahami visi misi terinternet pada perusahaan. Nah, kita memiliki daya juang, kita berusaha memberikan pemikiran-pemikiran yang positif sehingga perusahaan lebih maju dan kinerja pimpinan serta kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Mampu menjadi pendengar sebagai wujud kerendahan hati. Nah, di sini dalam profesi sekretaris kita harus humble and teachable. Dalam profesi kita sebagai pendukung kinerja pimpinan itu kadang-kadang tidak sekali itu langsung jadi ya. Itu proses berkesinambungan ya. Kita mendengarkan, dievaluasi. Nah, kita catat apa kesalahan kita dan diusahakan jangan terjadi lagi ya. Diusahakan dengan evaluasi tersebut kita kedepannya akan lebih baik. Mampu mengelola diri, memiliki emosi yang baik. Ini penting. Misalnya, kalau kita memiliki masalah dengan rekan kerja atau walaupun ada teknologi, jangan berantem di telepon atau di teks. Karena itu membuat kita ketemu, bicarakan di luar itu. Sehingga bagaimana ya kita clocker ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, next. Nah, jadi kesimpulannya adalah teknologi dan nilai-nilai di dalam dunia kerja menjadikan profesi ini memiliki keunggulan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dan selanjutnya menjadi pengguna teknologi yang mampu memanfaatkan berbagai informasi untuk menjadi manusia yang makin berkualitas. Ya. Oke, next. Nah, ini siapkan diri menghadapi era 4.0 bersama Starkey. Starkey memiliki kurikulum yang komprehensif untuk era 4.0, mampu bersaing. Dan juga mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki kreativitas sebagai wirausaha. Mahasiswa Starkey dipersiapkan agar di masa yang akan datang. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sukses Mbak Ulan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Astuti. Tadi di interpersonal ya, yang mana itu tidak bisa digantikan bunga segala macam ya Ibu ya. Berprofesi sebagai sekretaris ya, sebelum menjadi dosen ya. Nah, mungkin Ibu bisa sharing juga ya, sekretaris dulu sebelum modernisasi atau sebelum era 4.0 dengan yang sekarang. Mungkin Ibu bisa sharing sedikit di sini. Oke, kalau zaman dulu ya otomatis semuanya manual ya. Dalam pemrosesan surat semuanya manual, dari membuka, dari memasukkan ke sekarang yang saya tahu memang ada perusahaan-perusahaan yang begitu terima langsung di-scan, langsung di sistem, diterima misalnya penerimaan surat itu tetap sama tetapi dibantu dengan teknologi ya. Kalau dulu kan karena telepon fixed phone bukan mobile. Aduh pimpinan di mana ya? Gimana cara menghubungi? Nah, kalau sekarang beliau mempunyai ya sangat terbantu sekali dengan pekerjaan-pekerjaan sekretaris. Cari informasi kalau dulu kita cari buku
kuning tuh mungkin tahu mengenai ini telepon dulu tanya satu-satu. Nah sekarang tinggal klik keluar semua gitu. Nah secara otomatis belajar bahasa Inggris satu-satu gitu. Nah sekarang tinggal kalau saya bilang teknologi menyadari pengembangan diri bisa menjadi manusia yang berkembang asal kita bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Misalnya kayak bahasa. Nah itu dengan search engine yang mudah, kapanpun kita cari berapa menit, beberapa detik kita langsung keluar informasinya. Itu aja sih bedanya ya. Baik, terima kasih Bu Astut, Dede mahasiswa dan Sobat Topari dimanapun Anda berada. Seorang praktisi sekretaris yang sudah melalang buana, bisa maupun BUMN. Beliau adalah Ibu Rauminar Estikasari. Beliau memiliki pengalaman sebagai sekretaris di beberapa perusahaan Indonesia, di Magma Nusantara, sekretaris Dirjen di Kementerian Kesehatan, perusahaan gas negara atau PGN, dan sekarang juga masih tetap di PGN, namun yaitu di Government Relation. Benar ya, Mbak Tika? Mari kita sambut. Mbak Tika, selamat siang. Boleh saya panggil Mbak ya? Kayaknya masih muda soalnya. Selamat siang, Bu Astuti dan lain. Salam kenal, BK. Betul ya, seperti tadi Mbak Wulan udah sampaikan bahwa ConocoPhillips selalu sampai dengan saat ini tapi mengawali karir di PT Perusahaan Gas Negara itu sebagai gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Tika, di sini kita semua tentu ingin tahu ya, dari semua pengalaman tersebut, apa peran dan tugas sekretaris pada masa ini gitu ya, tantangannya di era 4.0 ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Wulan. Sebelumnya sudah diberikan kesempatan juga buat saya bisa sharing di sini pengalaman sebagai gas negara TBK ini. Boleh saya ceritakan dulu ya Mbak ya. Kami ini kan BUMN dengan artinya kami sudah listing di Bursa Efek Indonesia dengan nama kodenya dengan background yang sudah IPO ini agak sedikit berbeda ya dengan BUMN yang mungkin masih bersero. Karena kita punya stakeholder yang lebih luas lagi. Kita juga punya investor yang dari luar negeri juga. Jadi handlingnya itu pun akan fungsional sekretaris gitu di era 4.0 seperti udah lengkap banget tuh era 4.0. Jadi memang 4.0 itu kan digitalisasi, semuanya kita menggunakan baik itu dari internet, big data, cloud. Kalau sebagai sekretaris di era 4.0 itu udah yang kita akhirnya dibantu dan dipermudah dengan teknologi, tapi tidak menggantikan posisi atau sekretaris itu sendiri. Itu Mbak Wulan, kurang lebihnya. Sebagai sekretaris di era 4.0 itu harus keep updated, tetap update dengan teknologi perkembangan ini ada di dunia. Kita nggak bicara tentang Indonesia aja, Mbak. Itu ya harus sampai ke luar juga, bahwa berita-berita di luar negeri itu seperti apa, di dunia seperti apa. Oke. Kalau tantangan paling berat yang selama ini dihadapi oleh Mbak Tiko ini mungkin bisa diceritakan, Mbak? Kalau sama ini saya kan langsung handle kalau di perusahaan gas negara ini saya menghandle direktur utama masuk pertama kali di PGN, lalu memang sampai dengan 2013 lalu saya bertugas itu saya melihat tantangannya itu sangat beragam, namun lebih baik lagi gitu. Kalau saya melihatnya tantangannya mungkin dari sisi kalau teknologi itu dulu itu kita sangat ya di sini. Jadi tantangannya mungkin lebih ke komunikasi dan mungkin dari sisi networking-nya. Bahwa kita harus memulai dan membuka dan mengetuk pintu ke institusi yang lain. Kenalkan diri bahwa kita ini perwakilan dari kita membuat schedule ya, biasanya atasan ingin bertemu dengan institusi luar. Itu yang terkadang jadi tantangannya itu networking gitu Mbak. Kalau yang tadi Mbak Tika sampaikan bahwa teknologi itu bisa diperjelas lagi Mbak, mungkin dikasih contoh gitu ya. Oke, kalau misalnya di PGN sendiri, sebenarnya kalau kami ini di sini sebenarnya ISMS. Jadi kalau misalnya tadi Bu Astuti cerita bahwa surat masuk sekarang sudah di-scan dan itu paperless 2010 kurang lebihnya. Tentunya 2010 dulu sistemnya bahkan untuk penyimpanan juga kami sudah menggunakan cloud gitu kan, semuanya itu sudah paperless. Bahkan disposisi itu turun juga dari atasan VP atau group head lalu ke bawah bahkan sampai ke staff itu semua bisa dilihat alurnya. Itu yang sangat membantu aplikasi untuk persuratan untuk sekretaris. Sehingga atasan atau sekretaris itu untuk mengawasi turunnya di selalu feedback-nya itu sampai di mana itu terlihat jelas itu Mbak Wulan. Nah, itu salah satunya kalau dari sisi persuratan. Kalau udah menggunakan 365 gitu kan dari Office, jadi sehingga semua itu udah disimpannya tuh di server cloud gitu kan. Itu udah nggak jadi kendala. Selama terhubung dengan internet, kita bisa langsung connect di mana aja. Kita bisa connect buka file apapun, jadi bukan jadi kendala. Kan zamannya transisi ya, dari zaman yang manual terus ke otomatisasi ini ke digitalisasi. Yeah. Jadi saya ngerasain di disposisi itu bawanya kertas, semuanya saya hand tinggal scan, terus bisa di mana aja dibuka bahkan sampai lampiran-lampirannya itu udah jelas. Jadi memang harus lebih update gitu. Diminta atau kita sebagai sekretaris harus bisa
lebih baik lagi gitu. Harusnya Mbak Wulan, teman-teman dan lainnya Betul, betul, betul. Oke. by WhatsApp sama Iya. Zoom aja udah bisa di handphone gitu kan, kapan aja gitu. Oke, oke. Iya. Nah, Mbak, terkait pemahaman teknologi ini, kuasai, kemudian dipelajari gitu ya. Nah, ini belajar seperti apa pengalaman tadi, Kak? Oke, Karena kan kalau tadi ada sistem masa transisi gitu ya. ya, jadi kalau sistem internal tentunya kita di internal sendiri ada pelatihan. Ya, kalau yang kayak sistem attachment-nya tiap tahun. Dan di dalam itu sekarang enak buat studi, kita nggak perlu mikirin semi belum, kita tinggal ketik, tinggal di merge itu semuanya udah jadi gitu sesuai. Kalau dulu saya tuh memang ngalamin transisi baca semuanya gitu kan, bahkan sampai kode klasifikasi. Sekarang itu udah tinggal klik, klik, klik gitu, semua udah bisa lebih mudah. Terus di internal tentunya kita pelatihannya internal, Mbak Wulan, teman-teman semuanya. Kalau misalnya yang di luar, kita selalu broaden our knowledge, our networking gitu kan, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan sekretaris itu yang diadakan. Jadi dengan menghadiri pelatihan-pelatihan seperti itu, karena dari situ kita ketemu dengan teman-teman sehingga networking kita tuh semakin luas. Karena kalau networkingnya udah luas, kita pasti suatu saat butuh bantuan apapun itu, pasti akan tadi juga gitu Bu Astuti bilang bahwa sekretaris itu relasi antar manusia, betul. Karena kita lebih banyak berinteraksi dengan yang baik yang harus kita jalin dengan teman-teman ataupun rekan-rekan di luar institusi itu juga sangatlah penting gitu. Karena bantuan bisa datang dari mana aja, Mbak Mula, lama tidak berkembang gitu. Jadi itu sangat human relation itu tuh sangat penting untuk dikembangkan. Itu, Mbak. Berarti Kak, kan tadi dikatakan bahwa memang kalau tugas daripada profesi sekretaris ini di era 4.0 ini sangat kompleks gitu ya, gitu. Tugas-tugas apakah ada gitu ya, tugas-tugas lain selain tugas seorang sekretaris, misalnya yang hal-hal yang bersifat pribadi atau Mbak, seperti apa? sebenarnya kalau kita sebagai sekretaris itu harus sangat fleksibel dan dinamis, dalam arti tujuan kita ini kan adalah menjadi mitra atau partnernya dari menjadi satu kunci lah. Kita harus helpful juga, kita harus sebuah institusi. Jadi kita nggak hanya bekerja untuk atasan. Jadi kita tentunya harus berinisiatif untuk kegiatan lain. Sebagai sekretaris di sini di PGN, karena kami tuh BUMN ya. Ini erat sekali dengan yang namanya protokoler, event organizer gitu ya, public speaking. Itu kami sangat erat dengan hal seperti itu. Jadi kalau para sekretaris untuk dapat aktif dalam setiap macam-macam, Mbak. Bisa juga kegiatan sifatnya selebrasi, atau tidak sedikit kita juga kan menerima tamu dari anggota legislatif, misalnya dari ya mungkin menteri tiba-tiba sidak gitu ya, SDM sidak PGN itu sangat terhadap public speaking itu tuh sangat sangat berguna dan bermanfaat. Kalau misalnya sama ini mungkin ada teman-teman yang memang sudah bekerja di swasta gitu ya, merasa mungkin buat apa sih belajar protokoler gitu. Tapi kalau saya merasanya baik kita di swasta maupun kita di negeri, yang namanya protokoler itu kan tata aturan ya, itu yang berlaku di negara ini. Itu juga termasuk salah satu yang jadi tambahan, Mbak, nilai tambahan yang saya dapatkan selama di sini. Sebelum dari dirjen gitu, itu sangat kepake, Mbak. Yang namanya protokoler itu erat sekali, yang namanya itu sering sekali. Dan kedua itu yang saya rasakan itu public speaking. Public speaking itu sangat dibutuhkan. Sekretaris kadang suka diminta atau ditunjuk atau dipaksa gitu ya, dipaksa sebagai MC. Itu challenge buat kita semua gitu untuk sekretaris, untuk menguasai bahwa berbicara di depan umum, nggak melulu bicara di depan umum, kita bisa ngelit gitu, menjadi leader dalam sebuah event dari mata kuliah mungkin ya, atau mungkin dari teori yang selama ini di public speaking dan mungkin event organizing seperti itu. Oke. Nah, untuk protokoler public speaking tadi kan Mbak Tika menyampaikan bahwa itu tidak diperoleh karena apakah ada training atau memang belajar sendiri? Kebetulan karena saya beruntung juga ya, sebelumnya itu di kementerian, ilmu yang saya dapatkan ketika di situ protokoleran itu kan di institusi pemerintah. Ketika di sini memang belum ada protokoler baku gitu ya, belum ada bakunya, belum ada belajar dan mengundang dari institusi pemerintah lainnya, Mbak. Itu bisa juga gitu, kita mengundang menggunakan protokoleran. Kita pakai standarnya memang itu nggak mungkin salah gitu kan. Jadi masing-masing teman-teman semua yang ada di sini misalnya belum punya prosedurnya, ya kita ikutin prosedur yang paling tinggi institusi masing-masing, BUMN atau mungkin dari swasta yang lain, atau karena mereka open. Kalau kami dulu belajarnya begitu, Mbak, karena dari pengalaman. Karena ada juga dari ngobrol-ngobrol dengan protokoler menteri, host itu duduknya menghadap pintu atau ngebelakangin pintu masuknya gitu. Lalu ini tatanan susunan, saya rundown ya, Mbak ya, susunan kalau misalnya acara sedikit menyimpang ya, tapi saya merasa itu terbantu karena tidak banyak mungkin teman-teman gitu, atau tidak banyak yang pada saat itu
Kalau dulu sih, kalau yang public speaking nih Mbak, satu lagi, saya itu membekali diri sendiri. Saya ngambil kursus sendiri tentang ya buat studi ya, kelasnya gitu ya, public speaking. Tapi mungkin nggak mendalam. Jadi saya ngambil sendiri, lalu saya membekali diri sendiri, saya nambahin ilmu sendiri karena buat saatnya nanti gitu. Jadi itu akan jadi nilai plus. Syukur-syukur kalau misalnya dari kantornya menyediakan kelas public speaking. Mungkin perusahaan yang mulai aware dengan pentingnya public speaking ini gitu. Mbak Wulan, maaf masih di mute, Mbak. Oh ya, Ibu Astuti, barangkali mau menambahkan sedikit Bu terkait public speaking dan protokoler, apakah di Tarki juga diajarkan pertanyaan? Mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan apa yang bisa melalui chat atau bisa juga nanti dengan melambaikan tangan. Silakan Bu Astuti, mungkin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan kalau tadi. Untuk public speaking, memang saat ini sudah menyesuaikan kemajuan zaman. Kemudian untuk protokoler mungkin sudah diajarkan juga di public speaking ini, cuma mungkin nggak sedetil sampai harus menghadap itu enggak ya. Mereka untuk menjadi MC itu sudah mempresentasikan di dalam bahasa Inggris, itu juga sudah ada. Untuk Starkey memang sudah mempersiapkan saat ini ya, menyesuaikan dengan kurikulum yang memang dibutuhkan di tempat kerjanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Astuti. Baik teman-teman, barangkali terakhir untuk Mbak Tika pertanyaan dari saya ya, sebelum saat ini kan Mbak Tika sudah berada di sharing Mbak, apakah pekerjaan-pekerjaan di government relation itu terkait dengan pekerjaan sekretaris? Transisi ini? Iya Mbak Wulan, jadi memang sedikit cerita gitu ya, selama kurang lebih 10 tahun ada ya Mbak ya, lebih kayaknya saya bidang sekretariat tadi, aku mendapatkan tambahan tanggung jawab gitu untuk mengatur juga masuk ke kesekretariatan direksi dan mungkin dan di sekretaris perusahaan. Jadi membantu sekretaris atau corporate secretary yang ada di PGM. Jadi mulai dari situ membantu corporate secretary nggak cuma dari sisi kesekretariatan aja, perusahaan ke usahanya, ke bisnis. Karena itu juga Mbak berpikir tuh hanya ngerjain administrasi aja. Karena kita sebagai partnernya atasan, kita harus memperkaya kita itu seperti apa sih gitu. Bisnisnya perusahaan kita itu seperti apa. Harus kita kuasai sehingga itu menjadi pengembangan atau menjadi partnernya atasan. Kita kan pastinya akan memberi masukan dari untuk membantu beliau itu mungkin mengambil keputusan, mempermudah gitu. Nah, itu yang mungkin dari situ ya, karena sering baca koran mungkin ditain, terus akhirnya mulai berkembang gitu, terus sampai akhirnya saya sekarang di government relation. Sebenarnya di government relation itu yang kami handle itu kan stakeholder, jadi lebih luas lagi. Sebenarnya sama-sama aja gitu, teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir, bahwa intinya adalah kita mempermudah stakeholder dalam memahami perusahaan. Kalau kemarin sekretaris itu mungkin kita lebih ke direksi-direksi gitu ya, mungkin dalam segi gitu, kita lebih luas lagi ke stakeholder yang lain. Tapi ini yang saya rasakan bahwa ilmu yang saya dapat waktu 10 tahun, kurang lebih lah 10 tahun mungkin lebih pengembangan karir saya sekarang sampai dengan saat ini. Karena itu dia yang dibilang bahwa sekretaris itu kan relasi ya antar manusia. Jadi secara emosional juga lebih bisa mengontrol dan bisa lebih bisa lebih berkomunikasi dengan lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman ditujukan kepada keduanya langsung. Nanti. Bu Astuti bertanya ya, Bu. Iya, Ibu cantik itu adalah suatu relatif ya, tetapi akan lebih Nah, sekali jamur loh dibohongin. Nah, gitu juga kalau di tulisan memang membagi ada yang khusus dan ada 2 kali itu ya, juga adik juga teori diberikan. Nah, untuk pelatihan-pelatihan bagaimana bisa memantas diri dengan baik, nah itu bisa menyesuaikan dengan kepribadian masing-masing ya. Karena penampilan ini kan membantu dia untuk lebih percaya diri ya. Pertama itu penampilan membawa lebih percaya diri. Nah, sebenarnya kesempatan ini dipakai untuk saling memahami antar teman. Kalau orang lain yang kasih tahu, takutnya tersinggung ya Mbak ya. Misalnya, oh ya, oleh kita sekarang latihan bikin alis. Aduh, kamu alisnya sebelah kiri masih nggak kompak tuh. Oke, kita bikin lagi misalnya. Kamu kok, ya ampun, itu satu muka kok bibir semua. Jangan kemerah kayak ditinju. Nah kita dilatih di situ. Biar temannya sendiri yang komen. Nah, kalau teman yang komen kan
seperti fun gitu ya. Tapi kalau orang lain yang lihat kita dengan makeup yang aneh, kasihan gitu loh ya. Jadi memang pelatihan pelatihan kan latihan kebersamaan. Artinya setiap individu kita berikan teori, kemudian silahkan menunjukkan kepribadian masing-masing. Nanti teman-teman akan memberikan masukan-masukan. Nah, ini akan lebih nyaman lah untuk mahasiswa dalam belajar mengenai makeup. Ya, kira-kira seperti itu. Perempuan itu kan bisa makeup. Iya. Tapi kembali lagi ya, kita berpenampilan rapih dan baik karena kita merupakan image dari diri kita sendiri. Kalau kita rapih, kita baik, kita berpenampilan yang sopan, itu menggambarkan apa ya, gitu ya Bu ya. Jadi kalau saya bilang, iya betul. Tapi jadi kalau misalnya dulu diajarin pakai rok itu nggak boleh pendek-pendek. Merasakan ketika di kantor bahwa memang itu jadi image perusahaan. Kita ini kan sebagai sekretaris itu juga sebagai apa namanya dinilai orang lain ya, baik itu mesti orang lain itu internal atau eksternal. Jadi kalau nilai plus sendiri untuk diri kita sendiri dan nilai plus juga untuk perusahaan. Jadi yang harus kita jaga itu kan image benar, perusahaan. Benar sekali Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih. Ini bertanya dari Ratna Agustina. Salam Bu Astuti dan Bu Tika, boleh bertanya ya. Beda apakah tugasnya sama atau berbeda? Terima kasih. Silakan, monggo siapa lebih. Silakan. Oke. Boleh Bu Astuti? Iya, dulu? silakan. Kalau sekretaris sifatnya secara menyeluruh perusahaan, jadi bukan individu tertentu. Ya, kalau sekretaris pribadi misalnya contoh, ataupun menangani hanya satu individu. Nah, tapi kalau untuk sekretaris perusahaan kita seperti tadi Mbak Tika bisa dari sekretaris lalu ke individu, dia hanya menangani satu orang dan masalahnya semuanya lebih ke pribadi, otomatis sudah berbeda. Kalau perusahaan kita punya SOP yang disepakati oleh, tapi kalau pribadi bisa dibilang suka-suka yang meng-hire asisten pribadi tersebut. Gitu. Jadi bisa ditambahkan Mbak Tika? Kurang lebihnya sama. Jadi kalau sekretaris perusahaan itu, kalau di sini kan kita namakannya executive assistant yang membantu direktur di sini, memang kegiatannya atau pekerjaannya itu dia memang ya itu sekretarisnya artis gitu kan, sekretarisnya mungkin ada juga yang pejabat punya sekretaris pribadi. Kurang lebihnya mungkin ada sedikit irisan dari lingkup pekerjaannya ya Bu ya. Dari sisi scheduling, touch-nya itu mungkin beda. Jadi misalnya lingkup pekerjaan secara luasnya itu terkadang ada yang kita jadi sekretaris di perusahaan gitu ya untuk mungkin ada hal-hal yang lebih personal. Kalau itu kan lebih dari sisi bahwa di awal itu saya pernah ngomong bahwa ya kita harus helpful, kita juga harus fleksibel. Bukan berarti A sampai G aja. Kalau itu kan personal saya nggak mau gitu. Itu terkadang jadi menyulitkan kita. Selama tidak mengganggu pekerjaan utama, kalau memang ada hal personal yang diminta bantuan oleh atasan kita, direktur atau mungkin kita sekretaris GM atau apa dengan kapasitas tertentu ya. Namun itu yang berdasarkan pengalaman nih Bu, teman-teman dan Mbak Ulan gitu, berdasarkan pengalaman yang berjalan, memang terkadang karena kesibukan atasan, kita akhirnya suka bantuin personal sedikit, tapi ya nggak apa-apa kalau saya ngerasa selama pekerjaan, dan itu kan juga kita humble dan helpful. Helpful itu nggak ada yang salah sih menurut saya, gitu, selama masih dalam koridor yang pantas dan kita masih mampu untuk menjalani itu. Jadi itu bedanya kurang lebih sekretaris perusahaan dan sekretaris pribadi. Tugasnya ada yang irisan, tapi juga ada yang mungkin lebih personal lagi. Kalau saya Spri ya adalah cita-cita saya Spri gitu ya, maksudnya ya saya benar-benar ngurusin rumah, bahkan jadi seperti ya asisten rumah tangganya juga. Itu kembali lagi ke pribadi kita. Oke, baik, pertanyaan kedua ini dari Hilda. Bertanya untuk Mbak Tika dan Ibu Astuti, pada prakteknya sebenarnya untuk satu departemen perusahaan ada berapa sekretaris? Kalaupun satu sekretaris dihandle, berapa direktur? Pekerjaannya seperti apa yang dihandle dan apa yang tidak ditangani? Terima kasih. Silakan Bu Astuti. Oke, baik. Kalau untuk berapa jumlah sekretaris yang ada di suatu perusahaan itu merupakan kebijakan perusahaan ya. Nah, biasanya kita sekretaris kalau misalnya apply, itu kan pasti akan diberitahu bahwa Anda akan menangani sekian 2 direktur, semua schedule-nya akan ditangani oleh Anda. Nah, ini bagaimana kita sendiri menyikapi itu. Sebenarnya kalau memang dengan dibantu teknologi dan mungkin kelihatannya pada saat tes kita dianggap mampu, saya rasa tidak ada batasan harus satu sekretaris menangani direktur, itu hanya kebijakan tiap-tiap perusahaan gitu. Silakan Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Betul, kalau misalnya itu kembali ke kebijakan perusahaan. Ada yang memang kebijakannya satu sekretaris itu menghandle 3 bahkan 4 direktur atau mungkin seluruh direktur yang ada di situ. Ada juga yang kayak kami di sini di PGN, satu direktur itu satu sekretaris dan dibantu dengan staff dan juga ada OB khusus. Kenapa? Karena mungkin load pekerjaannya kan berbeda ya tiap perusahaan. Jadi masing-masing
masing-masing direktur itu sudah ada sekretarisnya masing-masing. Lalu di masing-masing divisi atau grup di bawahnya di bawahnya direktur itu juga memiliki sekretaris. Jadi memang tidak bisa karena itu kembali lagi ke kebijakan dan bentuk organisasinya seperti apa. Jadi kalau kita apply pertama kali, nggak ada salahnya kita tanya, mohon maaf Bapak atau Ibu, nanti saya akan menghandle atau nanti saya akan melayani beberapa direktur, atau saya nanti akan melayani berapa GM atau misalkan, atau berapa manajer, atau mungkin saya adalah sekretaris divisi. Jadi sehingga kalau sekretaris divisi itu sendiri harus menghandle satu divisi sampai dengan staf yang ada di divisi tersebut kebutuhannya apa. Itu harus siap gitu. Jadi memang ketika mungkin di awal ketika apply gitu ya, itu boleh ditanyakan dengan sopan, dengan baik. Oh, tidak ada miskom ya, ntar ketika udah kerja, udah duduk gitu, totalnya yang kita handle satu perusahaan gitu. Semuanya, direkturnya, ya sampai staffnya, kaget, atau tes gitu. Gitu kan, capek, atau kita kelelahan, atau kita jadi sakit. Jadi memang harus ditanya di awal, kita akan handle, jadi kita tahu. Dan Nanti Bu. Itu Mbak Bulan. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Tika dan Bu Astuti, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Cantika, mahasiswa Starkey angkatan 2018. Selamat siang. Saya ingin bertanya terkait pengalaman kedua narasumber, bagaimana cara yang harus kita lakukan agar tidak terlihat stres saat menghadapi tugas kerja yang tinggi dan tetap terlihat profesional. Terima kasih. Silakan, Ibu Astuti. Itu Bu Astuti. Timur. Ini sekretaris. Iya, baik. Untuk stres itu, ya tiap orang bisa menanganinya secara berbeda ya. Nah, kita bisa untuk mengatasinya, kalau saya pribadi sih semuanya saya buat agenda, saya buat catatan. Karena misalnya tiba-tiba ada tambahan ya, ada tambahan tugas. Nah, kita bisa menggeser prioritas-prioritas tersebut. Tapi kalau kita merasa stres atau lelah, kita nggak ada salahnya untuk take a break sedikit ya, misalnya sebentar minum kopi atau teh hangat untuk menenangkan, dan kemudian kita harus kerja lagi. Jadi stres itu bukan untuk dihindari atau membuat kita semakin down, tapi kita menghadapi dengan cara kita masing-masing, dan tetap pekerjaan tidak bisa ditinggal, tetap harus dihadapi. Nah, apakah itu digeser prioritasnya atau kita menenangkan diri, nah itu bisa menjadi cara masing-masing untuk menghadapi stres. Atau kita mau refresh dulu, cuci muka dulu, silahkan. Tapi kita harus kembali lagi menyelesaikan tugas-tugas kita. Demikian. Kasih, Bu. Silakan Mbak Tika. Jadi kalau kemarin, kalau boleh sharing sedikit ya, kalau saya ngadepin stres itu gimana gitu, mungkin lebih ke masing-masing personality mungkin beda. Jadi saya itu sebelum mulai biasanya kita duduk gitu ya, sebelum mulai kerja. Jadi usahakan kalau first thing first, jangan pernah terlambat ketika ke kantor, karena itu akan tambah bikin kita tuh stres gitu loh. Jadi itu yang mengawali pagi itu menjadi kunci. Jadi ketika kita pagi itu lebih tenang, jadi menghadapi waktu untuk sampai siang dan bahkan sampai malam itu kita akan lebih bisa kita handle. Jadi pagi-pagi duduk, kita mungkin ambil teh, kopi, saya suka dengerin musik, jadi saya setel musik gitu kan. Lalu saya lihat agenda hari ini apa saja. Dan usahakan ketika kita pulang, pekerjaan itu nggak ada yang nggak selesai. Jadi harus selesai dulu, baru kita ya. Tapi lebih baik seperti itu, karena kalau nggak diselesaikan malamnya, pagi-pagi itu terus kita dan ada pekerjaan lagi kan yang baru gitu di hari yang baru, sehingga pekerjaan yang kemarin kita selesaikan ke hari berikutnya, usahakan yang nggak usah terlalu banyak. Harus dihandle, kita harus tahu diri kita sendiri. Kalau saya bisa lakukan itu dengan kopi dan musik. Kita datang pagi, dengerin datang gitu atasannya, jangan ntar ada atasan nyanyi ya, ntar dimarahin. Kita langsung kita stress relief-nya dengan dandan. Silakan, boleh kok. Nggak berlebihan ya, tapi ya kita dandan, nggak apa-apa. Itu senang gitu kan. Iya benar Mbak. Temanku stress relief-nya lihatnya batik itu cantik-cantik ya, udah monggo gitu ya. Jadi melihat keindahan gitu ya. Hari gini ya, stress relief-nya itu ngeliatin TikTok, boleh, nggak apa-apa. Lucu-lucu ya. Ya beberapa teman-teman saya ngeliat gitu ya, kalau misalnya ini lagi ngapain sih gitu, dia ngeliatin kerjaan, oh ya boleh gitu. Nggak ada salahnya kok ngeliat TikTok semenit 2 menit, abis itu balik lagi kerja. Biar seimbang ya. Harus seimbang, harus happy. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari makin seru nih, seperti Goria. Selamat sore, Mama Astuti dan Ibu Tika. Saya ingin bertanya, teknologi pasti terus berkembang dan banyak dibuat dalam hal pekerjaan.
Contohnya robot yang menjadi pembersih kamar hotel di Singapura, apakah memungkinkan di masa depan untuk robot-robot yang kecanggihan teknologi sebelumnya? Silakan, Bu Astuti. Seperti yang sudah disampaikan di paparan sebelumnya bahwa keunggulan sekretaris adalah di dalam relasi manusia. Itu tidak bisa digantikan dengan robot, ya. Tapi tetap di sisi yang lain bahwa kemajuan ya, sekretaris memiliki kemampuan untuk bisa merasakan situasi, menciptakan suasana kondusif, menjadi tempat pendukung untuk yang menurut saya itu merupakan keunggulan dari seorang sekretaris yang tidak bisa tetap bisa bersaing untuk di masa depan. Demikian. Silakan Mbak Tika. Kalau pengganti robot tuh kayak nggak mungkin ya Bu ya. Kan kita itu sibuk gitu kan, teman-teman semua. Kayaknya kalau misalnya mereka terus semua teknologi yang ada, kalau saya merasa bahwa kehadiran sekretaris itu belum bisa digantikan. Punya karirnya tuh sebagai virtual PA ya Bu ya, setahu saya. Tapi masih diberikan freelance gitu ya, freelance profesional gitu, dia hanya bisa meng-hire virtual personal assistant. Nah, dia untuk tetap pekerjaannya kurang lebihnya sama. Masih juga misalnya scheduling, atau mungkin pesan-pesanin tiket pesawat, atau mungkin pesanin dalam negeri gitu. Jadi memang peran sekretaris itu kalau saya merasa belum akan bisa diganti diri gitu ya, menambahkan ilmuwan yang lain, apalagi kalau kita menguasai gantikan. Kalau menurut pendapat saya gitu ya. Jadi memang human relation yang menjadi dasar dari. Jadi nggak usah khawatir, kayaknya untuk kedepannya profesi sekretaris itu akan masih dibutuhkan, dan bahkan kalau kita itu udah top banget gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Bu Astuti, ada satu pertanyaan lagi dari saya Tirza, mahasiswa Starki 2018, ingin bertanya kepada sekretari dengan eksekutif sekretari. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi Mbak Tika nih, nanti pasti banyak ya Mbak, ditambah kalau kurang. Oke, kepada merupakan bagian dari manajemen ya, merupakan bagian manajemen yang turut untuk mengambil keputusan-keputusan, dan biasanya sih lebih berhubungan dengan stakeholder ya, seperti dengan stakeholder ataupun melihat rencana jangka panjang, kemudian ada bagaimana memberikan masukan-masukan kepada dewan direksi dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan kalau eksekutif sekretariat satu unit atau satu bagian atau satu pimpinan, jadi tidak menyeluruh kepada keseluruh perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi benar kira-kira. sih kalau corporate secretary itu kalau di kita itu mereka masuknya itu di lehernya direksi. Jadi dalam satu bagian organisasi dia di lehernya organisasi perantara atau memberikan masukan lebih ke dewan direksi dan lebih ke korporasi. Dan memang berbeda dengan eksekutif sekretari itu. Eksekutif sekretari mungkin seperti kita dan juga atau mungkin satu unit atau satu divisi atau satu grup. Kalau corporate secretary sendiri kadang di undang-undang perseroan itu diatur gitu kan, apa aja tugas pokok dan fungsinya kopi atau sekretaris perusahaan di sebuah perusahaan itu lebih ke lebih ke legal gitu kan, memberi masukan yang untuk korpin lebih ke personalnya atau ke pimpinannya, lebih membantu yang lebih spesifik, lebih membantu di unit atau membantu di divisinya seperti itu, dan itu biasanya menghandle spesifik di satu divisi atau corporate secretary dan executive secretary. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Revina Aurelin. Selamat sore Ibu Astuti dan Bu Tika. Saya dengan Revina, angkatan 2016 mahasiswa Starki. Saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman Ibu selama menjadi sekretaris pimpinan, tekanan yang datang dari kepribadian yang dimiliki oleh pimpinan. Seringkali terkadang tekanan tersebut berdampak terhadap kita juga sebagai sekretaris. Terima kasih sebelumnya. Ini Revina Aurelin gitu, kayak dari dalam hati gitu, tahu gitu ya. Berhubungannya dengan manusia. Terkadang atasan kita, pimpinan kita kan juga punya level stres atau kelelahan yang sama seperti kita gitu loh, sama-sama manusia. Kalau tekanannya yang misalnya dari pimpinan juga kan manusia juga, kepribadiannya juga macam-macam. Kalau saya sih so far ya selama ini alhamdulillah sih ya saya handle stres saya dulu gitu yang paling penting. Jadi ketika menghadapi tekanan dari orang lain, baik itu pimpinan atau mungkin atasan atau pimpinan yang lebih stabil gitu, lebih kalem. Jadi kalau tekanan dari sisi pekerjaan udah banyak, terus kita nggak tahu cara handle-nya, nanti itu akan jadi backfire di kita, akan jadi bumerang. Jadi memang yang first thing itu yang harus dilakukan adalah stres. Sehingga kalau kita mendapatkan tekanan dari luar, kita udah bisa menenangkan diri sendiri. Dan memang nggak boleh kita harus tetap senyum walaupun mungkin kita capek atau mungkin kita stres, kita harus hadapi, kita cari tahu solusinya dengan baik gitu.
Semoga membantu nih Mbak Revina. Mungkin Bu Astuti bisa bantu nih dengan pengalaman dulu Bu sebagai sekretaris. Gimana sih handle pimpinan Iya, gitu ya Bu? jadi memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tika, pimpinan itu hanya itu aja tuh yang di sana yang lebih baik ya, nggak seperti itu. Dan benar seperti kata Mbak Tika tadi, yang terbaik adalah yang stabil. Kayaknya mau ada teman stres, mau pimpinan stres, ya kita biasanya kita setelah memiliki relasi yang baik dengan pimpinan, itu kita bisa tahu nih kondisi-kondisi mana nih, kalau arah jalannya kita bisa tahu, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita begitu beliau masuk ruangan, ya udah kita kasih waktu dulu untuk cool down, jak gitu. Ya, selain itu juga kita bisa supaya pimpinan juga nggak kesel sama kita, dibilang ada feedback, ada evaluasi, benar-benar dicatat, jangan sampai Ya. kita mengulangi kesalahan yang sama gitu. Cuma Kira-kira seperti kalau itu. pimpinan dengan sekretaris itu harus yang dibentuk itu chemistry. Karena kita ketemu tiap hari nih dari gesture-nya pimpinan atau ya itu kita harus tahu juga misalnya di meeting ini kira-kira ada marah nggak gitu. Kalau memang iya, mungkin kita bisa pilah-pilah. Jadi kalau tambahan ya sharing dulu. Saya tanya pertama kali saya tanya driver atau ajudan. Saya tanya dulu kenapa di jalan bapak lagi kurang enak. Oke, itu kalau udah kayak gitu saya hold dulu, nggak akan ada lagi yang ketemu. Saya masuk ke dalam, saya tanya maunya apa, bisa apapun itu. Mungkin mau makan, itu refresh atau hanya butuh 15 menit atau 30 menit hanya untuk cooling down, it's okay. Kita beri chemistry yang harus kita bentuk itu, yang harus kita jaga gitu. Dan itu Tahu sendiri terbentuk ya. sendiri kok lama-lama kita akan mulai kita akan sering berinteraksi ya dengan pimpinan. Kita ngobrol yang seperti tadi Ibu bilang bahwa di awal-awal tuh pemaparannya Bu Astuti bener banget tuh, saya tuh yang ya gitu. Banyak Bu, jadi saya oh ya bener juga memang iya stres kita. Sehingga kalaupun kita itu stres atau kita merasa dalam tekanan yang tidak tahan sama sekali, Menyerah. I need a break. Kita kan juga manusia, I need a break. Apa? Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya ada menjadi permasalahan kemarin dan kita cari solusinya. Jadi memang mencatat, membaca, terus mengupdate diri aja gitu, mencari solusinya untuk nanti seperti apa. Baik, ini sebetulnya waktunya sudah terlewat, tapi ada satu pertanyaan lagi ya, mohon izin Ibu Astuti dan Mbak Tika untuk dijawab. Kak, bagaimana cara memahami karakter yang berbeda-beda setiap atasan yang silih berganti? Dan ada pengalaman tidak menghadapi atasan yang paling berat gitu ya. dan Oke, makasih Mbak Wido Silakan. pertanyaannya. Jadi memang setiap atasan itu, setiap pimpinan itu punya karakter yang beda-beda. Jadi kalau saya dulu mungkin masih younger, saya masih muda sekarang. Dulu itu saya berpikir gini, setiap orang itu pasti memiliki dua sisi. Sekarang, misalnya saya memilih untuk misalnya mengganti pimpinan atau pindah kerjaan atau apa, sama kayak gini. Jadi ya yang saya lakukan adalah ya saya hadapi, saya cari solusinya seperti apa, saya pahami beliau itu kesukaannya apa sih gitu. Nggak ada salahnya juga kok kita nyari kita. Ibu ini sukanya apa ya? Oh, ibu sukanya batik. Kita cari tahu informasi tentang batik misalkan. Ibu belum tahu. Atau mungkin kita belajar, atau kita menambahkan ilmu pengetahuan tentang batik. Sehingga kalau ngobrol sama dia tuh kita nyambung. Jadi dia juga senang gitu kan. Yang seperti itu. Gadget gitu. Atau suka teknologi. Ya kita update, terus kita cari tahu. Atau kita juga jangan sampai jadi over ya. Jadi sok tahu informasi gitu. Dari situ kita insya Allah bisa masuk. Kita bisa, kalau untuk pengalaman ya, pengalaman paling berat selama ini karena semua pimpinan itunya loh. Itu sekarang orang tua ya Bu ya, mungkin Mbak Ulan boleh nyatain gitu ya. Kita sebagai orang tua kan ngerasa nomor satunya di keluarga gitu. Pengennya kan di ngertiin, pengennya diturutin, pengennya di ini. Kita sebagai orang tua seperti itu. Itu kita nomor satu di keluarga. Ya kalau orang yang nomor satu di perusahaan ya layaknya kita perlakukan seperti apa? Ya layaknya kita perlakukan ya diturutin, dilayani, maunya apa ya kita ikuti gitu kan. Kalau mungkin kurang pas gitu ya, kita kasih masukan. Kalau memang tidak masuk gitu ya, nggak cocok ya sudah, nggak masalah gitu. Tapi semuanya kita lakukan dengan santun, dengan sopan, dan dengan profesional gitu. Itu aja Mbak Wulan. Mbak Wido semoga ya. Ya, Ibu Astuti barangkali ada mau ditambahkan. Ya, prinsipnya kembali tiap pimpinan itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan suasana hati yang kadang juga bisa berbeda. Nah, kita seperti tadi Mbak Tika bilang, kita bisa mulai mempelajari karakter beliau, apa yang beliau suka, yang tidak suka. Nah, yang terpenting juga kita berkinerja baik ya. Kalau kita berkinerja baik, memberi pelayanan yang baik, kita juga bisa membangun relasi yang lebih baik dengan pimpinan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Astuti dan Mbak Tika. Ini
rasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kebetulan juga waktu kita sudah selesai ya. Baik, terakhir mungkin ada closing statement dari Mbak Tika, silakan sebelum saya tutup. Baik, terima kasih Mbak Ulan dan teman-teman sekalian yang memang saat ini mungkin yang join ini sudah berprofesi sebagai sekretaris atau mungkin yang just keep in mind bahwa kita sebagai sekretaris harus keep updated dengan apapun yang berkembang di dunia ini dan broaden your knowledge gitu. Kerja gampang, kita bisa browsing kapan aja. Terus jangan lupa untuk terus belajar apapun itu. Kita harus tetap belajar dari perusahaannya gitu. Kita harus jangan berhenti belajar. Cari ketenangan diri, ketahui diri kita itu seperti apa maunya sehingga kita bisa menghadapi tekanan-tekanan dalam bekerja. Lalu kita bisa updated, pokoknya broaden your knowledge dan yang paling penting lagi be confident. Karena kepercayaan diri itu merupakan kunci juga yang paling utama dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari bersosialisasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Ibu Astuti terakhir, silakan. Yang terakhir adalah itu mempunyai keunggulan di dalam relasi manusia. Tetap pertahankan itu dan terus mengembangkan diri karena kekuatan relasi manusia ini tidak dengan mudah bisa menggantikan teknologinya ditingkatkan karena itu akan penting sekali untuk kedepannya. Seperti tadi yang Mbak Tika sampaikan, kita harus terus dari kemampuan literasi. Oke, demikian. Terima kasih Bu Astuti. Rasanya saya tidak perlu menyimpulkan lagi karena siang hari ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga kedua narasumber saya, Ibu Astuti Widiati dan Mbak Rauminarni, semoga apa yang kita diskusikan, kita sharingkan, dan apa yang kita sajikan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di... Baik, sebelum saya tutup, bolehkah teman-teman Bapaknya ya, tolong karena kita akan foto bersama. Nanti saya hitung, ini Oke, ini masih ada Mbak Elsie, belum terbuka, Pak. Beberapa belum, kita tunggu. Semuanya sudah terlihat videonya? Iya, oke. Layar 1, saya hitung. Masih ada beberapa yang belum. Oke, saya tunggu. Mbak Yanti, Mbak Yustardi ya, silakan. Oke, baik. Mbak Cantika, barangkali? Iya, oke, kelihatan cantik semua ya sekarang. Baik, 1, 2, 3. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, layer 1. Berikutnya layer 2. Layer 2 sudah full. Mbak Popon. Iya. Anissa Ranisa. Oh, belum. 3. Oke, selanjutnya layer ketiga. Oke, layer ketiga. Senyum. 3, 2, 1. Oke, ya, Ibu Astuti dan Mbak Tika dan Bapak Ibu serta teman-teman dan adik-adik mahasiswa, terima kasih atas kebersamaan dan atensi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Satu lagi informasi bahwa mungkin ada teman-teman yang di sini tertinggal gitu tadi ya untuk mengikuti acara ini bisa nanti melihat di YouTube channel kami di Top Karir TV. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Astuti, Mbak Tika, Mbak Ulan, semuanya. Terima kasih.